Wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umur dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa mursalin Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Segala puja-pujian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang dengan rahmatnya, dengan karunia-Nya kita alhamdulillah masih bisa istiqomah di tempat yang insyaallah penuh barokah ini. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah kita junjungkan kepada Nabi kita, Nabi besar, Nabi agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya, wabil khusus syafaatul ummah dari kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Langsung saja seperti biasa kita beristiqomah lagi di dalam pengajian daripada kitab Aqidatul Awam. Al-Fatihah kepada Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa la sallallahu alaihi wa sallam Syekh Ahmad Al-Fatihah radhiyallahu Syaulillahi wa Fatihah fil Qur'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'aluma wa ta'lima wa tadakura wa tadkira wan naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifada wal hassa ala tamasuki bi kitabillah was sunati rasulihi wad du'a minal huda wad dalalata alal khair ibtigo'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif Syekh Ahmad Al-Marzuki rahimahullah, nafa'anallahu bi ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Fasal al-fasl sabi, yaitu adalah pasal yang ke-7 ya. Apa pasal yang ke-7? Yakni fi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, menjelaskan tentang nabi kita, yakni dan lain tidak bukan adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Irsaluhu wa afdaliyatun nasabuhu mauliduhu wa wafatuhu nubuwatuhu wa umruhu auladuhu zaujatuhu a'mamuhu wa a'matuhu al-isra wal mi'raj. Jadi pasal ini akan menjelaskan tentang masalah yakni daripada diutusnya Nabi, juga fadilah-fadilah atau keutamaan-keutamaan seorang Nabi Muhammad, juga dengan nasabnya, lahirnya, wafatnya, kenabiannya, umurnya, serta yang namanya dilahirkannya, dan juga yang nama istri-istrinya dan juga para keluarga-keluarganya, dan tidak lain dan tidak bukan terakhir adalah Isra dan Mi'raj. Yang pertama yakni irsaluhu afdaliyatuhu, ini adalah kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan fadilahnya. Qala nadin khatimatun fi dzikrin baqi al-wajib bima 'ala mukallafin min wajibi. Nabiyuna Muhammadun qad ursila lil alamina rahmatan wa fuddila. Nah, jadi dari semua yang kita ajarkan, dari semua yang kita telah pelajari, dari semua yang kita telah kaji, dari kitab Tauhid ini, kitab Aqidatul Awam ini, ada hal yang fundamental, yakni adalah beriman kepada Nabi.
Dan iman kepada Nabi yang paling utama, yang paling afdol adalah iman kita kepada Nabi Muhammad SAW. Dikarenakan Nabi Muhammad SAW adalah Nabi yang terakhir dan merupakan daripada Nabi kita, maka kita ini termasuknya daripada yang namanya umatnya Nabi Muhammad SAW. Al-mufradah lil alamin ismun jam'u lil alam wa huwa ismun lima siwallahu minarul mawjudah fayasmilu al malaika wal insi wal jinni wal jumadah. Nah, jadi kadang kita suka mendengar yang namanya wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi Nabi Muhammad SAW itu diutus oleh Allah untuk menjadi rahmat bagi alamin. Alamin itu apa? Alamin itu adalah alam semesta. Apa yang dimaksud dengan alam semesta? Alam semesta adalah seluruh yang ada di dunia ini, baik daripada planet bumi, baik daripada kota Indonesia, dari kota Jakarta, negara Indonesia, negara Arab, negara apa, segala semua macamnya itu adalah alamin. Jadi yang dimaksud dengan alamin adalah sesuatu yang sifatnya bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi alamin adalah bukan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang bukan Allah itu apa? Yang bukan Allah itu ada manusia, ada hewan, ada malaikat, ada jin, ada makhluk yang lainnya segala macamnya. Maka Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk semuanya, untuk alam semesta. Jadi Nabi Muhammad SAW bukan diutus oleh Allah bukan cuma untuk para manusia saja, tapi untuk seluruh alam raya. Di mana manusia di bumi juga ada hewan juga, ada jin juga, ada para malaikat. Itu semuanya Nabi diutus untuk para mereka semuanya. Asyarah hadhil khatimatun fi zikrin baqiyah ma yajibu i'tiqaduhu 'ala kulli mukallafin. Jadi hukumnya mengimani Nabi Muhammad SAW itu adalah wajib. Jadi kalau misalkan ada orang yang tidak beriman, maka ketauhidannya patut dipertanyakan. Jadi dia mungkin percaya sama Allah, tapi dia nggak percaya sama Nabi. Nah, ini adalah suatu muskilah, ini adalah suatu bermasalah ya. Jadi jangan sampai kita itu mengimani cuma beriman setengah-setengah saja, tapi harus beriman dengan seluruhnya. Apalagi mengimani daripada Nabi Muhammad SAW. Kan kemarin telah dijelaskan bahwasanya syafaat yang paling banyak, pertolongan yang paling banyak itu datangnya dari Nabi Muhammad. Ya, nabi-nabi yang lain itu juga bisa memberikan syafaat, tetapi syafaatnya nabi-nabi yang lain itu sangat terbatas sekali. Tidak seperti Nabi Muhammad SAW yang memiliki banyak syafaat, di mana nanti di yaumil akhir kita di akhirat itu nanti kita itu ada yang namanya sebutan syafaatul uzma. Syafaatul uzma ini hanya bisa diberikan oleh Nabi Muhammad SAW kepada para umatnya, di mana para nabi yang lain bahkan tidak bisa menolong orang-orang lain, bahkan tidak bisa menolong dirinya sendiri. Nah, di situ tidak ada yang bisa memberikan bantuan, tidak ada yang bisa memberikan pertolongan, tidak ada yang bisa memberikan membantu, memberikan support atau segala macamnya kecuali Nabi Muhammad SAW. Maka beruntunglah kalau misalkan kita itu hidup di zaman ini, ya, dimana kita itu termasuk daripada umatnya Nabi Muhammad SAW. Asyarah hadhihi khatimah fi zikrin baqiyah ma yajibu i'tiqadihi al-mukallafin wa hiya anna Allah arsala nabiyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil alamin wa minnatan lil mu'minin. Nah, jadi maknanya adalah kita tuh harus sepenuhnya percaya bahwasanya Allah itu mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk para manusia, untuk para makhluk, untuk alam semesta seluruhnya tanpa terkecuali. Wa minnatan lil mu'minin, dan khususnya untuk orang-orang yang beriman. Dimana kalau misalkan tadi dikatakan bahwasanya kalau orang menyantuni anak yatim maka bisa bersama dengan Nabi Muhammad.
Kalau Nabi Muhammad SAW itu pasti bakal masuk surga, pasti bakal masuk surga. Makanya kalaupun kita bersama Nabi, berarti otomatis kita bakal masuk surga. Makanya jangan buang kesempatan ini, jangan sia-siakan kesempatan ini. Daripada yang namanya khususnya di dalam bulan Muharram ini, kita jangan sampai terlena, jangan sampai lalai, jangan sampai kita itu menyia-nyiakan sehingga nanti di akhir kita itu menyesal karena tidak bisa memanfaatkan yang namanya bulan Muharram. Wa qala ta'ala wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah diutus Nabi, diutus seorang Nabi kecuali untuk menjadi rahmat. Apa itu makna rahmat? Rahmat itu adalah pertolongan. Rahmat itu adalah kasih sayang. Rahmat itu adalah cinta. Rahmat itu adalah hidayah. Rahmat itu adalah seluruhnya, itu adalah rahmat. Jadi yang namanya rahmat itu sangat-sangat dibutuhkan sekali ya. Apalagi bagi kita yang memang bukan siapa-siapa hidup di dunia ini. Kita tidak memiliki apa-apa, kita bukan siapa-siapa, kita nggak punya amal yang banyak, kita juga selalu maksiat. Maka tidak lain dan tidak bukan yang kita andalkan, tidak lain adalah rahmat ya, rahmatnya Allah. Siapa rahmatnya Allah? Rahmatnya Allah adalah Nabi Muhammad. Maka perbanyak yang namanya kita bersolawat atau bertawasul kepada Nabi, karena Nabi adalah merupakan rahmatnya Allah. Kalau misalnya udah menjadi rahmatnya Allah, otomatis itu bisa menjadi wasilah kita bisa dengan jumpa atau bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus di sini dalam Al-Quran juga dijelaskan, laqad mannallaha 'alal mu'minin id ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatslu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Jadi Nabi Muhammad SAW benar-benar diutus untuk orang-orang semuanya, untuk alam semesta semuanya. Di mana dikatakan Nabi Muhammad SAW itu adalah termasuk daripada golongan kita semua. Golongan kita semua itu maksudnya apa? Maksudnya adalah manusia. Jadi Nabi Muhammad SAW diciptakan secara jisimnya itu sama serupa dengan manusia. Yang dimana Nabi mengajarkan kita cara mendekatkan diri kita kepada Allah, cara beribadah, cara ubudiyah, cara zakat, cara sholat, semuanya itu diajarkan oleh Nabi. Makanya kalau misalkan kita belajar tentang suatu keilmuan, entah ilmu tentang sholat, ilmu tentang zakat, atau ilmu tentang apa lain semacamnya, itu sangatnya harus nyambung kepada Nabi. Kenapa? Karena Nabi memang yang langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun secara zahirnya itu melalui malaikat Jibril alaihissalam. Wa innama khassallahu ta'ala al-minnata lil mu'minin li'annahum alladziina ya'rifuna haqiqatan nikmah al-risalah al-muhammadiyah. Dan di sini dikatakan bahwasanya dalam ayat ini juga dijelaskan yang namanya Nabi Muhammad SAW itu dikhususkan, itu diutus untuk orang-orang yang beriman. Kenapa? Karena yang bisa mengetahui hakikat daripada kenabian Nabi Muhammad SAW tidak lain dan tidak bukan adalah orang-orang yang beriman. Nah, makanya kalau misalkan dikatakan ini termasuk masalah tauhid yang sangat besar, imani Nabi, memang betul apa adanya ya. Karena kalau misalnya kita melihat rukun iman itu jumlahnya ada 6 ya. Yang pertama iman kepada Allah, yang kedua iman kepada malaikat, yang ketiga iman kepada kitab, yang keempat iman kepada Rasul, yang kelima iman kepada hari kiamat, dan yang terakhir iman kepada qada dan qadar. Nah, ini adalah bagian daripada keimanannya. Jadi kalau misalkan kita tidak mengimani daripada Nabi, berarti iman kita itu lemah, iman kita itu kurang, iman kita itu tidak bisa dipertanggungjawabkan nantinya, takutnya di akhir. Kalau misalkan iman kita tidak bisa dipertanggungjawabkan, maka nantinya kita tidak lain dan tidak bukan tidak mendapatkan daripada yang namanya rahmatnya Allah. Boro-boro mau masuk ke dalam surga ya, untuk bisa ngelewatin
ngelewatin tempat kubur aja, ngelewatin alam kubur aja itu memang sangat masya Allah susahnya sekali ya. Apalagi kalau misalkan kita tidak punya persiapan, tidak punya bekal, tidak memiliki sesuatu yang bisa kita andalkan. Waqad arsalahu likafatil khalqi. Bahkan Nabi Muhammad SAW itu menjadi kafah. Kafah apa? Kafah itu adalah penanggung jawab, ya, penanggung jawab atau menjadi kecukupan bagi kita semuanya. Wa ma arsalnaka illa kafatan lin-nas. Wa qala ta'ala qul ya ayyuhan nas inni rasulullah ilaikum jami'an. Waqad ajma'at al-ummah ala annahu afdalu khalqi bil itlaq wa yadullu alaihi wujuhu katsirah. Nah, semua ulama, semua para asatid, semua para kiai, semua para habaib itu semua sepakat bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah makhluk yang paling sempurna, makhluk yang paling baik di antara makhluk-makhluk yang lainnya. Makhluk itu apa sih? Makhluk itu adalah ciptaan. Ya, makhluk itu adalah ciptaan. Jadi kalau misalkan ciptaan Allah yang paling terbaik, ciptaan Allah yang paling bagus, ciptaan Allah yang paling mulia di antara ciptaan-ciptaan yang lainnya adalah Nabi Muhammad SAW. Falamma kana rahmatan lil alamin lazima ayyakuna afdalu min kullil alamin. Nah, bagaimana mungkin seorang yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi rahmat tetapi bukan seseorang yang paling terbaik di antara makhluk-makhluk yang lainnya? Maka itu sesuatu yang tidak mungkin. Jadi diutusnya Nabi, dipilihnya Nabi karena memang Nabi itu adalah yang paling terbaik di antara para makhluk yang lainnya. Jadi kalau misalkan kita sudah tahu rumusnya, kita sudah tahu bocorannya, maka jangan disia-siakan yang namanya kesempatan ini, ya. Jangan disia-siakan kesempatan ini. Kesempatan apa? Kesempatan untuk dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Kalau misalkan kita punya yang namanya orang yang kita cinta, punya orang yang kita sayang, punya orang yang kita suka, kalau kita pengen mendekatin orang yang kita suka, maka deketin siapanya? Deketin orang tuanya, ya, deketin daripada keluarganya. Begitu pula kalau misalkan kita pengen deket sama Allah, deketin orang yang paling Allah cinta. Siapa? Nabi Muhammad SAW. Jadi kita itu nggak mungkin yang namanya itu benar-benar bisa dekat sama Allah kecuali dengan adanya perantara. Makanya yang namanya perantara itu sangat-sangat dibutuhkan sekali. Ya. Soalnya kalau kita melihat daripada yang tadi, analogi yang tadi, kita itu kalau misalkan berjumpa dengan orang yang kita senang, pasti yang kita deketin adalah orang tuanya, pasti yang kita sayangin adalah keluarganya. Dengan kita mendekatkan diri dengan kepada keluarganya, kita juga bisa mendapatkan cinta orang yang kita cintai. Kalau kita pengen mendapatkan cinta Allah, maka kita deketin dulu orang yang Allah cinta. Ya, itu adalah Nabi Muhammad SAW. Jadi jangan sampai kita sok atau merasa diri kita itu bisa mendekatkan diri tanpa adanya wasilah. Itu sangat-sangat sulit, bukan nggak bisa, tapi sangat-sangat sulit, ya, sangat-sangat sulit. Apalagi kalau kita yang keimanannya itu masih sangat-sangat tipis tisu, ya, bisa dikatakan. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas wa anbiya mab'usun ila qaumihim. Akhadha al-misaq wal ahdu al-anbiya bil iman bihi sallallahu alaihi wasallam wa nasartuhu innahum adraku ba'suhu fi qouli ta'ala wa in ahadallahu misaqan nabiyina lama ataitukum minal kitabin wa hikmatin summa ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum litu'minuna bihi wa tasarruhu. Nah, dikatakan juga bahwasanya Nabi Muhammad SAW ini adalah sesuatu yang paling terbaik di antara para nabi yang lainnya. Di mana nabi yang lainnya itu terkadang hanya peduli pada dirinya sendiri. Tetapi di sini Nabi Muhammad SAW itu sangat-sangat sayang sekali kepada umatnya, khususnya kepada kita semua yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala.
Terus juga di sini dikatakan gila, li'annahu ta'ala qarna dzikru sayyidina Muhammadin bi dzikrihi fi kalimati syahadah. Nah, jadi Nabi Muhammad SAW itu adalah manusia yang sangat spesial, manusia yang sangat luar biasa. Kenapa? Dikatakan bahwasanya nama Nabi itu disandingkan dengan Allah ketika kita itu ingin bersyahadat. Ya. Kalau kalimat syahadat itu apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Nah, ini kalau misalnya orang mau masuk Islam syaratnya pertama harus syahadat. Nah, kalimat syahadat yang diucapkan itu tidak lain dan tidak bukan ada penyaksian terhadap Allah dan juga ada penyaksian terhadap Nabi Muhammad SAW. Berarti di sini diartikan bahwasanya Nabi Muhammad memang sespesial itu, seluar biasa itu. Wafil adzan, dan bahkan nama Nabi itu juga ada di kalimat azan, ya, atau ada di dalam kumandang azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Nah, bahkan di dalam kalimat azan yang dikumandangkan, yang kita mengajak untuk sholat ada nama Nabi Muhammad SAW. Wafi tasyahud, dan juga ada di dalam tasyahud. Tasyahud itu apa? Tahiyat, ya. Tasyahud itu adalah tahiyat. Kalau tahiyat berarti kalimat iman at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatul lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu assalamu ala ibadillahi sholihin. Terus alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Bahkan di dalam tahiyat juga ada nama Nabi. Berarti memang sangat penting sekali nama Nabi Muhammad SAW. Walam yakun dzikru sa'iril anbiya kadzalik. Bahkan enggak sebanyak itu nama-nama nabi yang lainnya itu disebutkan sebanyak nama Nabi Muhammad SAW. Paling yang ada juga kayak Nabi Ibrahim saja, ya, kayak itu juga di tasyahud juga. Tapi didahulukan dengan salawat kepada Nabi. Terus Nabi juga keistimewaannya apa? Qaran Allahu ta'atuhu wa bi ta'atihi. Yang paling dekat dengan Allah karena dari ketaatannya. Yang paling dekat dengan Allah dari ketaatan. Kita kadang ada di dalam suatu kitab di mana dijelaskan bahwasanya kalau kita melihat daripada ibu kita, ya, melihat daripada ibu kita. Kita punya ibu nggak di sini semuanya? Punya ibu nggak? Punya. Ibu kita baik nggak sama kita? Baik. Baik. Sebaik-baiknya ibu kita terhadap kita, itu ada yang lebih baik lagi terhadap diri kita. Siapa? Nabi Muhammad SAW. Nah itu. Jadi kalau misalkan kita merasa, wah ibu kita adalah yang manusia terbaik di dunia, itu belum tentu, ya. Karena yang paling baik di dunia ini adalah Nabi Muhammad SAW. Mungkin kita belum bisa bertemu, kita belum berjumpa, tapi kita bisa mempelajari dan kita bisa mengaji daripada sejarah-sejarah yang ada yang dituliskan. Terus juga Nabi keistimewaannya, qaranallahu ijabatuhu bi ijabatihi. Nabi Muhammad SAW adalah orang yang paling sangat-sangat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalkan kita doa kadang dikabul, kadang enggak. Tapi kalau Nabi, kalau mau minta apapun itu pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Nabi tidak yang tidak sespesial itu, kayak seolah-olah mentang-mentang doanya diijabah, tapi Nabi yang minta apa aja segala macamnya enggak. Tetap Nabi punya yang namanya akhlak, punya yang namanya sopan santun, punya yang namanya sifat zuhud, sifat waro segala macamnya. Jadi Nabi kalau misalkan pun diijabah sama Allah itu enggak minta yang sebanyak diri kita. Nah, kalau kita doanya belum tentu diijabah, belum tentu dikabul, tapi doanya bisa lebih banyak daripada Nabi Muhammad SAW. Nah, ini yang perlu dikhawatirkan, maksudnya yang perlu bukan doanya, maksudnya kepengenannya, ya. Kalau doanya itu
justru baik, tapi maksudnya yang dimaksud dalam kepengenannya. Kalau doa tentu doa Nabi Muhammad SAW itu yang paling banyak. Sedikit lagi. Dinuhu Abdul Adyan. Nah, agamanya yang dibawa Nabi, yakni adalah agama Islam. Itu adalah agama yang paling baik di antara agama-agama yang lain. Fayalzamu ayyamuna sallallahu alaihi wasallam Abdul Anbiya. Maka karena agama Islam adalah agama yang paling baik, maka nabinya pun adalah nabi yang paling baik. Di sini yang dimaksud itu agama paling baik itu bukan dibandingkan dengan agama kayak sekarang ya, kayak Kristen, Hindu segala macamnya, itu mah nggak bisa dibandingkan. Tapi yang dimaksud di sini yang paling baik adalah dibandingkan agama-agama yang dibawa nabi-nabi terdahulu seperti itu. Wa ummatuhu afdalul ummah limuta'abiha Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan umatnya adalah umat yang paling baik di antara para umat-umat nabi yang lainnya. Bahkan dikatakan Nabi Adam alaihissalam juga pengen menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Maka kita ini yang tidak lebih baik dari Nabi Adam dan bisa menjadi umatnya Nabi, harusnya banyak-banyak bersyukur ya, banyak-banyak bersyukur. Makanya kalau misalkan di dalam qasidah kalimatnya tola'al badru alaina min sani wajib syukur atas kita karena ditetapkan oleh Allah, karena ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Terus kespesialannya lagi, annahu sallallahu alaihi wasallam khatimur rusul, wajib ayatul afdal. Dan Nabi Muhammad SAW adalah penutup daripada nabi-nabi yang lainnya. Maka kalau ada kalimat penutup, itu berarti lebih baik dibandingkan yang lainnya. Qala Rasulullah, ada hadis dari Nabi Muhammad SAW, anna sayyidu waladu adami yawmal qiyamah wala fakhar wa biya bi'uti laulal hamdu wala fakhar wa ma min nabi yawma idin adama fa min siwahu illa tahta laulai wa anna awal syafi' wa musyafi wala fakhar. Kata Nabi Muhammad SAW, aku adalah pemimpin umatnya daripada daripada Bani Adam nanti di yaumil qiyamah. Dan tidak ada yang namanya manusia nantinya dari nabi manusia yang tidak berlindung dalam pengawasanku. Dan aku adalah orang yang pertama kali mensyafaati orang-orang yang lainnya. Jadi kalau misalkan di yaumil akhir kan kita telah belajar kemarin, telah dipelajarin di ngajikan bahwasanya syafaatnya. Nah, syafaat itu yang pertama kali memberikan syafaat itu adalah Nabi Muhammad SAW dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lainnya. Oke, saya cukupkan. Mungkin ada pertanyaan, kalau tidak saya akhiri.